Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur di pagi hari ini kita diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat, waktu luang, nikmat iman, Islam, dan itulah nikmat yang terbesar, nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, dan juga nikmat kita bisa belajar menuntut ilmu istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, hidayahnya, sehingga kita bisa terus meniti jalan sunnah ini hingga akhir hayat kita, husnul khotimah, Allahumma amin. Para jamaah, bapak ibu yang dirahmati Allah taala, melanjutkan dari pembahasan yang sudah kita mulai setiap sebulan sekali dari tafsir juz amma, dan kita saat ini melanjutkan di surat ke 101 urutan mushaf, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Kalau kemarin surat Al-Adiyat, sekarang lanjutannya yaitu ke belakang surat Al-Qari'ah. Tentunya ini adalah ayat-ayat yang singkat, namun isinya padat. Walaupun kelihatannya ringan, namun ini adalah berat dan besar. Perkara yang besar, perkara yang harus kita ingat, agar kita selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai pengingat, dan itulah sebaik-baik pengingat. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Sebaik-baik peringatan adalah peringatan dari Allah Ta'ala, yang tujuannya adalah agar kita selalu lurus dan selalu ingat kita ini adalah Abdullah, kita ini adalah hamba Allah yang nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah kematian ada kehidupan lain, yaitu kehidupan akhirah. Darul akhirah lahiyal hayawan, itulah sebenar-benarnya kehidupan. Dan digambarkan nanti di sini di surat Al-Qari'ah, manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang sakulat mawazinuhu, ada yang khaffat mawazinuh. Ada yang berat amal kebaikannya, itulah orang-orang yang bahagia. Dan ada orang yang ringan, yaitu pahala kebaikannya, sehingga dialah termasuk orang-orang yang celaka, waliyadzubillah. Maka jadikanlah sekali lagi surat ini sebagai surat peringatan bagi kita semuanya. Ini adalah akidah tentang hari pembalasan. Kita mulai dari Al-Qari'ah, namanya suratnya, sekali lagi urutan mushaf ke 101. Kemudian juga termasuk surat Makkiyah yang turun ketika Rasulullah masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya 11 ayat. Dinamakan Al-Qari'ah, para ulama menjelaskan karena di sini maknanya mengandung taqra'ul qulub bi ahwaliha. Qari'ah itu isim fa'il, dari kata qara'a. Qara'a itu artinya, kalau kita katakan qara'tul baba, artinya mengetuk, mengetuk pintu. Ini namanya qara'a. Di sini maknanya bukan hanya sekedar mengetuk, tapi apa? Menggugah, memukul, agar membuat rasa takut di hati tentang huru-hara hari kiamat.
Ya, dinamakan Al-Qari'ah, nama di antara nama-nama hari kiamat selain Al-Qiyamah sendiri, juga Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, ya, At-Tammah, ya, dan juga nama-nama yang lain. Nah, ini Al-Qari'ah, Al-Zilzalah, ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menggugah hati-hati manusia dengan huru-hara hari kiamat, dengan kedahsyatannya hari kiamat. Seolah hati kita diketuk, dipukul, ya, agar bangkit, sadar, agar yakin bahwasanya hari kiamat itu adalah hari yang besar yang harus perlu kita persiapkan sejak sekarang. Nih. Itu nama Al-Qari'ah, kenapa disebut dengan nama ini. Kemudian tujuan kenapa kita mempelajari Al-Qari'ah. Sekali lagi ini ayatnya singkat namun insyaallah semoga bermanfaat. Tujuannya adalah tarhibul qulub min ahwali yaumil qiyamah wa targhibuha fi tathqilil a'mali sholihah. Yang artinya tujuannya adalah agar hati itu takut, ya, agar hati itu tunduk, patuh, ya, mempersiapkan akan huru-haranya hari kiamat. Begitu dahsyatnya hari kiamat sehingga harus takut ketika mendengar Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Dan lanjutannya itu hati kita itu makru', hati kita itu apa? Terketuk, sadar, harus takut langsung. Ya. Kenapa? Ya, begitu besarnya hari kiamat yang nanti akan digambarkan sedikit ringkasan, ya, secara umum dari hari kiamat itu sendiri. Kemudian wa targhibuha fi tathqilil a'mali sholihah. Selain agar hati kita takut, ya, tentang huru-hara hari kiamat ini, dan juga anjuran agar kita selalu memperberat amal kebaikan ya kita yaumul qiyamah. Ya, maksudnya mempersiapkan untuk hari kiamat, hari akhir. Jadi sekali lagi mengandung anjuran agar selalu mencari amal-amal yang bisa memperberat timbangan kita yaumul qiyamah. Ya. Jadi harus ketika terbayang membaca Al-Qari'ah atau surat Al-Qari'ah terbayang dua. Yang pertama huru-hara hari kiamat, begitu menakutkan, dahsyat. Dan yang kedua adalah harus teringat, saya harus memperberat timbangan amal kebaikan. Apapun itu amal kebaikannya, jangan sampai kita remehkan. La tahqirunna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan amal kebaikan sedikit pun, walaupun engkau bertemu saudaramu dalam keadaan ya senyum. Karena senyum itu tabassumuka li wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Kalau kita enggak punya sedekah dengan uang, dengan harta, ya maka dengan senyuman itu sudah membahagiakan seseorang. Jadi maka sekali lagi harus teringat huru-hara hari kiamat begitu menakutkan, ya, yang semuanya nanti akan hancur luluh lantah diganti dengan bumi yang lain, dengan langit yang lain. Ya, kemudian juga kita harus punya amal-amal soleh yang bisa memperberat timbangan kita yaumul qiyamah dan kita istiqomah di situ. Cari amalan-amalan yang mudah bagi kita, yang kita anggap ini senjata andalan kita, istiqomah, enggak perlu ada orang yang tahu, ya, sudah istiqomah sampai akhir hayat. Karena itulah tanda-tanda orang yang baik, tanda-tanda orang yang soleh adalah ketika dia dimudahkan untuk beramal soleh terus sampai akhir hayatnya. Ya, maka kita cari 1 amalan, 2 amalan, 3 amalan, kemudian kita istiqomah terus, ya. Jika itu diberikan taufik, maka sampai akhir hayat kita tetap akan bisa melakukannya. Nggih. Lanjut nggih. Kemudian tentang keutamaannya, ya, tidak ada satupun riwayat khusus yang menjelaskan tentang keutamaan ini. Kita langsung masuk, ya, ke surat Al-Qari'ah dari tafsir, ya, Al-Karimur Rahman atau Taisiril Karimur Rahman, yaitu dari tafsir As-Sa'di, dan juga kita ambilkan beberapa dari tafsir Al-Qur'anul Karim dari Ibnu Utsaimin atau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahumullahu ajma'in. Yang pertama Al-Qari'ah, kita lihat tadi sudah kita jelaskan. Al-Qari'ah ini maknanya Bang, ya? Ya, nama di antara nama hari
kiamat. Kemudian kenapa dinamakan Al-Qari'ah? Al-Qari'ah dengan ain ya, karena itu mengetuk hati manusia, membuatnya takut, membuatnya terperanjat sehingga sadar begitu besarnya keadaan hari kiamat. Ya, jadi perkaranya hari kiamat itu sangat besar, jangan kita remehkan. Bahkan diulangi, mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Ya, bahkan diulangi lagi, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu? Adakah yang memberitahumu tentang apa itu al-qari'ah? Di sini ada maksudnya ya. Kalau dijelaskan oleh para ulama, yaitu misalnya ulama lughah, bagi yang belajar bahasa Arab nih, al-qari'ah, kemudian ma di situ artinya istifham. Istifham artinya apa nih? Bertanya. Namanya bertanya itu tujuannya adalah untuk meminta faham. Istifham artinya thalabul fahmi. Ya, meminta pemahaman, meminta pengetahuan yang bertanya ini tidak tahu. Nah, namun kita lihat apakah ayat ini istifham ma wa ma. Nah, itu artinya adalah tidak tahu kemudian bertanya. Okay. Jadi misalnya sekarang jam berapa? Ya, atau apa ini? Ya, berapa tinggal di sini? Berapa lama tinggal di sini? Itu namanya yang bertanya tidak tahu, kemudian mempertanyakan hal itu kepada yang ditanya. Agar yang ditanya memberikan informasi, ilmu, khobar, ya sehingga paham. Nah, tapi pembicaraan Allah di sini, apakah mungkin Allah bertanya dan Allah tidak tahu? Mungkin? Nggak mungkin. Nah, makanya disinilah perlunya kita belajar bahasa Arab sedikit, ya. Kita sampaikan bahwasanya nggak semua istifham itu maknanya adalah meminta ilmu. Ya, tidak semua istifham itu maksudnya yang bertanya nggak tahu, tapi bisa jadi sudah tahu dan Allah, ya mustahil Allah bertanya dan Allah tidak tahu. Kenapa? Karena ilmu Allah itu muhitun bikulli syai'. Karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang ghaib, yang nampak, yang tersembunyi. La takhfa alaihi syai'un aw la takhfa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi satu pun yang tersembunyi ya di tengah-tengah makhluknya. Ya, maka dari sini ada beberapa ini tambahan ya, semoga bisa dicatat yang bagi yang belajar bahasa Arab. Tidak semua istifham itu maknanya adalah meminta khobar, meminta ilmu. Ya, bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahui. Karena bagi Allah itu mustahil. Tidak mungkin Allah bertanya al-qari'ah, mal qari'ah, Allah nggak tahu kemudian minta jawaban. Tidak. Ya. Dan ini sebenarnya juga dipakai di bahasa kita. Nanti akan kita contohkan. Misalnya ya, di antara bentuk istifham, bentuk pertanyaan itu adalah untuk pengingkaran. Untuk malah mengingkari. Ya, bukan berarti yang bertanya nggak tahu, tapi yang bertanya ini ingin mengingkari perbuatan orang yang di hadapannya dengan bentuk pertanyaan. Misalnya dalam ayat di surat Yunus ayat 99, qala Allah Ta'ala, afa anta tukri'un nasa hatta yakunu mu'minin? Ya, apakah engkau memaksa manusia agar mereka semuanya beriman? Ya, ini kan afa anta di situ ya, yang belajar bahasa Arab itu kan artinya apakah? Ya, di sini maksudnya bukan bertanya untuk mengetahui, untuk meminta informasi khobar, namun maknanya adalah mengingkari. Jangan maksudnya. Jangan engkau memaksa manusia agar mereka beriman. Tidak mungkin semua manusia itu beriman. Sunnah kauniyah ya, dari takdir kauniyah Allah Ta'ala pasti ada yang kufur, ada yang iman. Ya, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang mentauhid, ada yang bertauhid, ada yang syirik. Dan ini bisa kita pakai. Ya, misalnya ada orang melakukan keburukan, minum khamar, kemudian kita katakan, ya, apakah kamu minum khamar? Ya, jam segini minum khamar, gitu. Ya, itu apakah kita nggak ngerti? Ya, kita ngerti, tapi tujuannya untuk mengingkari, jangan minum khamar. Nah, itu maksudnya. Itu satu nih dalam pengingkaran. Kemudian yang kedua di antara bentuk istifham adalah untuk takrir, untuk menekankan, untuk menetapkan. Ya, seperti dalam ayat di surat Al-A'raf ayat 172, qala Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum?
Ya, di situ ada. Alastu birabbikum. Ya, yang artinya bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Ya, ini bukan pertanyaan ya tidak, tapi tentu ya Rasul, ya Allah. Bala, jawabannya bala, bukan na'am. Ya. Atau kita bilang ke anak kita, alastu abakum? Ya, bukankah aku adalah bapakmu? Ya, mas, bukan berarti yang bertanya nggak tahu ini saya bapakmu, bukan. Atau yang ditanya nggak tahu itu bapaknya. Ya, tapi tujuannya adalah untuk ya menekankan, menetapkan ya benar bahwasanya ya Allah adalah Rabb kita. Demikian juga di ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 36, alisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu yang mencukupi hambanya? Ya, berarti maksudnya adalah benar-benar Allah itu dialah yang mencukupi hamba-hambanya. Ya rezekinya, ya jodohnya, ya kebutuhannya, ya nikmat-nikmat semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu nggih. Kemudian contoh yang lain dari tujuan istifham adalah untuk taubih. Taubih ini artinya untuk mencela. Nggih. Untuk mencela, untuk memburukkan orang yang diajak bicara melalui pertanyaan. Misalnya di surat As-Saffat ayat 125, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Ya, apakah engkau menyeru kepada ba'lan, yaitu berhala, dan engkau meninggalkan sebaik-baik yang menciptakan? Ya, maksudnya apa? Ya, bagaimana seburuk atau begitu buruknya keadaanmu? Engkau hanya menyembah berhala, patung yang enggak menciptakan, yang enggak memberi rezeki, yang enggak memberi manfaat, bisa mendatangkan mudarat, namun engkau tinggalkan dialah Allah sebaik-baik pencipta. Begitu buruk keadaanmu sampai engkau menyembah patung yang enggak bernyawa, yang enggak hidup, ya, kemudian engkau meninggalkan Allah yang maha hidup, yang terus menerus. Ya, maka ini adalah sesuatu yang buruk keadaannya. Ya, demikian juga di antara makna istifham selain untuk memburukkan keadaan juga untuk heran. Ya, untuk menganggap perkaranya ini mengherankan, aneh. Ya, ini mungkin kita sering dengar ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 28, ya. Qala Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal dulu kamunya mati kemudian Allah hidupkan. Ini mengherankan sekali, kok bisa kufur kepada Allah padahal kalian itu mati, ya, belum hidup, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Ya, jadi sesuatu yang mengherankan. Yang mengherankan bagi orang yang bertanya dan ditanya. Jadi tujuannya adalah untuk sesuatu yang mengherankan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu kafir padahal kamu mati kemudian Allah hidupkan. Ya, tambah lagi nih, tujuannya adalah untuk tazkir, peringatan. Ya, tujuannya adalah untuk memperingatkan. Ya, di surat Al-Baqarah juga disebutkan ayat 33, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ya, bukankah aku sudah katakan aku ini adalah yang lebih mengetahui perkara gaib di langit dan ya di bumi. Ya, demikian juga di antara tujuannya adalah ini di ayat ini, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Tujuannya adalah litahwil wa takhfif atau wa takhwif. Tujuannya adalah untuk menggugah agar kita takut, ya, agar kita membesarkan perkara ini, agar kita takut, ya, untuk menakutkan kita, membuat kita takut, membuat kita menganggap ini adalah sesuatu yang besar, ya, sampai bahkan diulangi ya beberapa kali. Ya, inilah di antara tujuan-tujuan istifham. Ya. Nah, terus bagaimana cara mengetahuinya? Kalau itu ucapan biasa, ya, itu kan dilihat melalui intonasi. Ya, misalnya kita mengatakan, berapa kali ini sudah saya ingatkan nggak sadar-sadar. Ya, jadi bukankah aku ini? Nah, ini kan ada intonasinya, nih.
Tapi kalau di ayat ada intonasinya, ya nggak bisa dilihat dari nada. Ini ucapannya sedang heran, ini ucapannya sedang bertanya, ini sedang untuk memburukkan keadaan, untuk menakutkan, menakut-nakuti, untuk mengingkari, ya untuk menetapkan. Nah, inilah perlunya kita belajar bahasa Arab, ya, dengan mengetahui tujuan-tujuan dan maksud dari pertanyaan, dari istifham itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat di ayat, oh ya ini maksudnya pertanyaan, tapi pertanyaan bukan tolabul fahmi, tapi untuk bisa jadi pengingkaran, bisa jadi untuk menetapkan, menekankan, bisa jadi untuk memburukkan keadaan, ya bisa jadi untuk sesuatu yang mengherankan, ya, atau tujuannya adalah untuk menakut-nakutkan, ya, atau tujuannya untuk membuat kita begitu menjadikan perkara yang ditanyaan itu perkara yang besar, ya. Bahkan di antara tujuannya adalah untuk targhib. Targhib itu untuk anjuran, dorongan. Seperti dalam ayat yang sering kita dengar mungkin di surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan? Nah, ini bukan sekedar hal adullukum, apakah kamu mau saya tunjukkan? Bukan menawarkan, ya, atau enggak tahu, tapi tujuannya adalah untuk dorongan, yaitu dorongan agar kita bertijarah, ya, berdagang urusan akhirat yang enggak akan pernah membuat kita rugi selama-lamanya. Nah, ini itu. Jadi al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, itu semuanya ada makna istifham yang artinya bertanya, namun bukan untuk meminta, ya, pertanyaan atau pemahaman, namun tujuannya adalah takhfim, ya, atau menjadikannya agung, atau tahwil, menggugah kita agar kita takut, ya, dan juga takhwif, ya, agar kita merasakan begitu besarnya, dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Nih, kita lanjutkan. Jadi al-qari'ah, mal qari'ah ini adalah mirip seperti gambarannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu di surat An-Naml ayat 87. Nih, surat An-Naml ayat 87. Kalau Allah Ta'ala di situ disebutkan wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika sangkakala sudah ditiup, maka fa fazi'a man fis samawati wal ard, maka akan jatuh, tersungkur, hancur semua yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Ya, kita tahu di antara yaitu tahapan-tahapan hari kiamat, ya, seperti fa idza ja'atis shakhah. Ya, ketika ada shakhah, apa itu, ya? Ya, suara yang memekikkan telinga. Nah, ini setelah kita mendengar, ya, keadaan manusia bahwasanya telinganya mendengar sesuatu yang sangat besar, ya, yang tidak mungkin ditahan, ya, atau bertahan dengan mendengar itu, kemudian hatinya sekarang diberikan efek kejut, rasa takut yang luar biasa yang sangat dahsyat. Jadi takutnya itu adalah lahir dan batin, ya, jadi benar-benar menakutkan, ya, bukan hanya sekedar ini mau jatuh, ini mau runtuh, atau kita mendengar suara yang sangat, ya, menghebohkan, ya, namun hati kita juga, ya, sangat-sangat takut. Ya, itu namanya al-qari'ah. Oke, makanya dipertegas lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-qari'ah ma di situ adalah istifham bermakna ta'zim wa tafkhim. Tujuannya adalah untuk membesarkan perkara itu dan membuat kita membicarakan itu dengan penuh rasa takut. Itu, semoga bisa dipahami dari al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Jadi sesuatu yang harus menggugah kita sadar, ya, bahwasanya ada sesuatu yang besar yang menanti kita semuanya, tidak ada yang bisa luput. Ya, tidak ada yang gaib nanti, ya, tidak ada yang bisa lari dari, ya, persidangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambarannya di ayat yang keempat, seperti apa gambaran hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, hari digambarkan ketika nas, yaitu manusia, seperti faros, ya. Seperti faros kalau diterjemahkan diartikan yaitu aneh-aneh yang berterbangan. Ya, namun apa maksudnya ini? Kita lihat
gambarannya kalau dijelaskan oleh para ulama, salah satunya adalah Syekh Muhammad atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menggambarkan yaitu al-farash itu adalah al-jaradul muntashir, ya, sejenis serangga yang terbang tidak beraturan, yang bergelombangnya, yang kacau balau lah. Apa ini bisa kita lihat? Ya, jadi hewan yang kalau malam-malam terbangnya nggak beraturan, sedang mencari cahaya. Ya, laron, apalagi? Ngat, apa itu? Jadi hewan yang berterbangan di malam hari mencari cahaya, kemudian mereka terbang ke sana kemari, ya, benturan sana kemari, ya, nggak beraturan sudah. Bahkan mereka kena api pun jatuh, terbakar, nggak tahu. Itulah keadaan manusia pada waktu itu. Padahal manusia itu apa? Punya akal. Seharusnya dia, oh ya, lari ke sana, lari ke sini, cari pelindungan sana, pelindungan sini. Tapi waktu itu hilang akal-akal mereka. Ya, bayangkan ya, keadaannya seperti itu, ya, sangat dahsyat huru hara hari kiamat. Makanya dikatakan alladzi yamuju ba'duhu fi ba'din, seperti gelombang yang kesana kemari tanpa arah, ya, seperti hewan yang sedang mencari sinar atau api, ya, atau lampu, kemudian gelap lagi kesana lagi, ya. Nah, itu sesuatu yang menakutkannya, sesuatu yang membuat kita tidak bisa berpikir. Jadi akal-akal kita hilang pada waktu itu. Itulah keadaan manusia. Jadi kita perjelas lagi dari penjelasan yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan innaha takunu fi dzalikal waqt yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth hina yakhrujuna min kuburihim. Yaitu ketika manusia seperti anai-anai yang berterbangan tadi, sejenis serangga yang bisa terbang kesana kemari, ya, tanpa aturan, tanpa arah, nggak jelas kemana, bergumpulan, ya, bergelombang, ya, itulah keadaan mereka pada hari kiamat ketika mereka keluar dari, ya, kuburan, ya. Kemudian juga ini seperti di surat yang lain, surat Al-Qamar, ya, surat Al-Qamar ayat 7, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka keluar dari tempat kubur mereka seperti, ya, serangga-serangga hewan yang bertebaran. Ya, bayangkan mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, gambarnya seperti yaitu al-farash, yaitu seperti hewan yang bisa terbang, saling berdesakan satu dengan yang lainnya, ya, bertubruk-tubrukan, ya, kemudian saling mencari, ya, cahaya. Mereka bingung, ya, bahkan ada api pun mereka nggak tahu, tabrak juga. Ini bagaimana keadaannya ini? Ya, sangat-sangat, ya, dahsyat, menakutkan, ya, sehingga nggak bisa difikir, ya, oleh akal kita. Padahal manusia itu ashabul uqul, manusia itu diberikan akal untuk bisa berpikir, namun pada waktu itu hilang sudah. Itulah keadaan, ya, pada hari kiamat. Ya, nasallallahu wal afiyah. Ya, kemudian digambarkan lagi watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Ini gambaran lagi yang lain keadaan hari kiamat. Di antara huru haranya adalah ketika gunung-gunung yang kita lihat, ya, gunung-gunung yang tinggi, besar, kokoh, itu seperti ihnil manfush, seperti suf, yaitu suf itu kapas, ya, kapas itu bisa bergerak terbang walaupun dengan angin yang paling ringan. Kita lewat aja ada misalnya tisunya atau yang lebih ringan, kita begini aja, kira-kira kapas ini, ya, gitu, ya. Ya, kita lewat gerak dikit gitu. Itu gunung jadi seringan itu. Ya, ada bayangan, ya. Padahal gunung yang kita lihat itu mana ada kita lihat gunung terbang ketera angin, nggak ada. Ya, tapi kondisi waktu itu, ya, begitu besarnya, begitu dahsyat, menjadi seperti kal'ihnil manfush, ya, seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kita gerak dikit aja, misalnya di sini kita nggak sengaja umak begini, itu sudah jatuh. Nah, gunung seringan itu nanti. Ya, maka perkaranya sangat dahsyat, yang harus kita takut.
ya dikatakan itu seperti kuten, yaitu kuten itu kapas ringan dengan gerakan sedikit terbang. Ya, bisa dibayangkan ya, bagaimana dahsyatnya hari kiamat pada waktu itu. Makanya Syekh Abdul Munazzar Sa'di mengatakan gunung yang besar wa ammal jibalu sam as-salab fatakunu kal ihnil manfush kasufil manfush. Gunung yang tinggi besar kokoh kuat itu menjadi ya kapas yang terbang begitu aja. Alladhi yabqa dha'ifan jiddan. Ya, yang menjadi sangat-sangat lemah, tatiru bihi adna rih, yang bisa terbang dengan angin yang sangat-sangat ya ringan. Kita begini aja, gini. Kira-kira kalau ada kapas di sini terbang, ya itulah gunung nanti seperti itu. Makanya di ayat yang lain seperti mungkin yang hafal gini surat Al-Waqi'ah, wa bussatil jibalu bassa fakanat habaan munbassa. Ya benar-benar gunung pada waktu itu dihancurkan sehancur-hancurnya dan menjadi debu-debu yang berterbangan. Jadi itu keadaan hari kiamat. Ya, kapan itu? Tiupan pertama atau tiupan kedua? Ya, yaitu ketiupan yang pertama, ketika bumi, langit, ya bintang-bintang berjatuhan yang sudah lewat di pembahasan ayat-ayat sebelumnya, baik itu di surat Al-Insyiqaq, Al-Infitor, dan juga ayat-ayat yang lain, itu semuanya bumi hancur, luluh, lantah, diganti dengan bumi yang lain. Manusia semuanya kemudian dibangkitkan lagi, ya seperti keadaan serangga tadi yang kesana kemari, ya akhirnya mereka berkumpul di satu tempat namanya Yaumul ya Mahsyar, yang berkumpul semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dalam keadaan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Bumi pada waktu itu diganti dengan bumi yang lain, menjadi datar semuanya, tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya, semuanya datar, los ya. Ya kemudian disitulah manusia menunggu selama ya 50.000 tahun lamanya. Nah, kalau kita ingat ini, kira-kira kita masih obsesi dunia? Bukan berarti malas kerja loh ya jadinya. Malas kerja, akhirat wailah di masjid aja, zikir, ngaji gitu aja. Ya bukan, maksudnya itu biar kita persiapan akhirat, tetap kerja karena kita di dunia butuh sandang pangan papan, keluarga ada yang menghidupi. Namun jangan jadikan dunia itu obsesi terbesar. Jangan jadikan dunia itu angan-angan terbesar. Kita sering dengar hadis yang diingatkan bahwasanya siapa yang menjadikan dunia itu hammuhu, keinginan terbesar, maka apa? Yaitu ja'alallahul faqra baina ainaihi. Allah akan jadikan kemiskinan selalu di depan matanya. Walaupun sudah dapat ini, sudah beli ini, beli itu, punya ini, punya itu, tapi selalu merasa kurang, miskin ya. Kenapa? Selalu kemiskinan di depan matanya. Kenapa? Orientasinya, obsesinya, tujuannya adalah dunia. Dan Allah akan apa? Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan cerai beraikan urusannya. Ya, artinya apa? Urusannya berantakan semuanya, banyak masalah. Pekerjaannya masalah, keluarganya masalah, temannya masalah, anaknya masalah, semuanya dapat masalah, nggak pernah selesai. Ya, dan juga rezeki dia akan memperoleh hanya yang ditakdirkan untuknya saja. Wa atatud dunya illa ma kutiba lahu. Tidaklah dia mendapatkan dunia kecuali yang sudah Allah takdirkan saja. Walaupun ngoyo-ngoyo, ya dapatnya cuma itu. Tapi dia selalu terobsesi. Ya, dia melihat si fulan umur 40 tahun sudah punya rumah, punya mobil, istrinya 3. Nah saya, ini kalau nggak ada ilmu ya, awalnya dari pandangan, melihat, berangan-angan, berkhayal, akhirnya jadi obsesi, tujuan, langsung tergerak ya untuk mewujudkannya, lupa ya bahwasanya ada yaumul akhir lahiyal hayawan, walad darul akhiratu lahiyal hayawan. Ya jangan sampai kita korbankan ya akhirat itu yang kehidupan abadi, yang hakiki, untuk mengejar dunia yang sedikit, yang sebenarnya semuanya itu sudah dijamin rezekinya. Adapun akhirat, surga dan neraka, ya kita nggak tahu, makanya kita harus usaha. Maka sering yang kita ingatkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang a'ta memberi sedekah, ya, wattaqa dia bertakwa, wasaddaqa bil husna selalu membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga, membenarkan janji-janji Allah, maka fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang ingin masuk surga ya tempuhlah jalan-jalan surga. Jadi inilah yang harus membuat kita sadar al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabathuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Manusia jadi seperti itu keadaannya, terombang-ambing tidak jelas, ya, bahkan mereka enggak sadar padahal mereka itu diberi akal. Demikian juga gunung yang begitu tinggi kokoh seperti kapas yang begitu ringannya kena angin dikit terbang. Ya, nasallallahu wal afiyah. Kita lanjutkan. Baru di sini ayat ke-6 sampai akhir dibagilah manusia menjadi dua golongan. Nah, ini intinya. Jadi kalau kita lihat di ayat ini urutannya memang seolah tidak urut. Ya, tapi kita sebagai seorang muslim yang mempelajari Al-Qur'an, ya, untuk mendapatkan utuh bagaimana kejadian di kiamat, ya bacalah ayat-ayat yang lain sehingga kita akan ketemu, oh ya awalnya begini, ya, mulai dari alam kubur, ya, kemudian ada hari kebangkitan, ya, ada hancurnya seluruh manusia di tiupan yang pertama, luluh lantahnya bumi langit semuanya berjatuhan, ya, rusak, bergetar segoncang-goncangnya, al-zilzalah yang kemarin, ya, kemudian dibangkitkan yaumul mahsyar, ya, kemudian nunggu di sana 50.000 tahun yang lamanya. Belum lagi kita tahu keadaan hari kiamat, yaumul mahsyar, dalam keadaan telanjang tanpa memakai sehelai pun pakaian, namun mereka tidak memikirkan auratnya terbuka. Kalau kita keluar tanpa pakaian di jalan, ya pasti ya lihat-lihat. Sesusah-susah apapun ya, pasti kita lihat, kepikiran dikit-dikit ya. Tapi keadaannya, ya, waktu itu yang ditanyakan oleh Bunda Aisyah, ya, keadaannya itu lebih genting dari sekedar memikirkan, ya, bahkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ada perkara yang sangat menyibukkan pada waktu itu sehingga enggak koper ya. Ini artis telanjang, ini artis nggak pakai baju, ini nggak kenal, bapak ibunya aja nggak kenal. Ya, nasallallahu wal afiyah. Oleh karena itu, ya, ada perkara yang sangat-sangat penting, yang harus kita persiapkan, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ya Allahumma amin. Kemudian juga ada yaumul hisab, ya. Di yaumul mahsyar tadi ada bagaimana ketika semua manusia ingin segera dihisab. Mereka bingung, bertanya ke Nabi Adam nggak bisa, ke Nabi setelahnya nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, sampai datang ke Nabi Muhammad SAW, barulah beliau memberikan syafaat uzma atau syafaat kubro. Nah, belum lagi di situ dihisab satu persatu, ya, ada hisaban yasiro, ada hisaban asiro. Ya, barulah di sini ditimbang. Inilah ayatnya, di alurnya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang thaqulat mawazinuhu, ya, siapa yang berat, thaqulat itu dari kata thaqil, ya, fiilnya. Thaqulat yaitu lebih berat, hasanatuhu ala sayyiatihi, yaitu lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, maka beradalah dia fi 'ishatin radiyah. Di mana ini? Ya, surga. Ya. Makanya di sini dijelaskan sedikit dari bahasa, mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab, nih. Jadi di situ Aisyah itu bukan Aisyah, ya, bukan masdar marroh, nih, tapi dari kata fi'lah yang maknanya hay'ah. Hay'ah itu keadaannya. Ya, siapa yang fakulat mawazinuhu, yang timbangannya berat, maka dia selalu dalam keadaan yang diridhoi. Yaitu di mana? Ya, fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan, yang digambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar, yang enggak pernah dilihat oleh mata, terdengar telinga, enggak pernah terbesit pun seindah apa surga itu, enggak bisa dibayangkan. Nggih. Jadi selalu dalam keadaan radiyah, hayatan thayyibah radiyah, kehidupan yang baik, ya, yang enggak ada di waktu itu
ya nakadun wala fiha sokhabun walaysa fiha nasabun kamilatun min kulli wajhin. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kehidupan yang baik itu seperti apa? Sudah nggak ada lagi menyimpan kesedihan, kedongkolan, sakit hati, lelah, capek, semuanya sempurna. Dikembalikan ke dalam bentuk yang paling sempurna dari penciptaan manusia. Kalau di dunia hayatan thayyibah, misalnya tiba-tiba dapat kabar ada yang meninggal, gimana nih kira-kira? Sedih. Ya, pas lagi enak-enaknya ada yang jatuh, nangis, nah kita kasihan. Ya, ada yang kita lagi enak-enaknya ada sesuatu yang hilang. Jadi masih ada kabar-kabar yang membuat kita sedih, galau, gelisah. Tapi di surga nggak ada kabar-kabar seperti itu. Semuanya bergembira, ya semuanya bahagia, nggak ada lagi kepikiran-kepikiran ini itu dan sebagainya. Makanya yang tadi kita sebutkan yaitu waladarul akhiratu lahiyal hayawan, yaitu di surat Al-Ankabut. Ya benar-benar dunia atau benar-benar akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau kalian atau kalau seandainya manusia itu mengetahuinya. Jadi benar-benar nggak ada yang menyimpan kesedihan, galau, ya semuanya bahagia, ya mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang tadi kita sampaikan. Berarti kita harus cari amalan-amalan yang memperberat kebaikan, ya thalabul ilmi, ya sedekah, ya memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim. Entah itu dengan harta, tenaga, pikiran, ya membantu, ya siapa yang membantu, ya Allah pasti akan membantunya. Seperti hadis yang sering kita dengar, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu hambanya selama hambanya tersebut membantu saudaranya. Ada yang berbagi dengan hartanya, tenaganya, bahkan jabatannya, posisinya, kebijakannya. Ada yang berbagi dengan ilmunya, saling memberikan ilmu, faedah, nasihat dan seterusnya. Nah, maka jadilah orang yang paling bermanfaat. Sebaik orang adalah yang memberikan manfaat untuk ya orang lain. Khairukum ya anfa'ukum linnas. Ini yaitu fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Sebaliknya, golongan yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang khafif, apa itu khafif? Ringan. Ringan apanya? Timbangannya. Timbangan apa? Timbangan kebaikannya ternyata ringan. Ternyata enggak nutut. Ya, karena kebaikannya itu sedikit sehingga keburukannya lebih banyak. Nah, makanya yang tadi kita ulang-ulang terus, janganlah kita meremehkan ya, kebaikan sekecil apapun bisa jadi itu menjadi pemberat kebaikan kita di timbangan yaumul qiyamah. Ya, terutama amalan hati ini yang penting ya. Karena sebagian penjelasan para ulama, wa kam min saghirin tukabbirun niyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya kecil namun bisa menjadi besar gara-gara niat yang ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Jangan kita meremehkan. Walaupun sodakoh bisa kitamroh, walaupun sodakoh dengan separuh biji kurma, tapi jika itu dengan ikhlas, dengan tulus kepada orang yang tepat membutuhkan, bisa jadi sebagaimana dalam hadis, walaupun dengan biji kurma Allah akan mengembangkannya menjadi ya besar bahkan sampai segede gunung. Ya, seperti seorang yang mengembalakan anak unta. Ya, maka jangan kita meremehkan sedikit pun amal kebaikan selama itu kebaikan, kita tahu dalilnya jelas. Ya, ini ada sunnahnya, ini ada dalilnya, ada hadisnya, sudah amalkan penuh dengan keikhlasan. Ya, kalau bisa kita tutup, nggak ada yang tahu. Kalau mungkin tahu ada orang yang mengetahuinya, tetap kita jaga keikhlasan, jangan sampai riya. Kenapa? Riya itu akan menghapuskan amalan kita. Ya, rugi akhirnya. Sehingga ketika ditimbang, habaan mansura. Ya, seperti hilang sudah. Yang kita harap-harapkan besar ini, wah. Tenang, aku punya kuota banyak ya. Kuotanya masih banyak amal soleh. Sudah sholat 5 waktu ya, Senin Kemis ya, puasa ya, kemudian haji, wis banyak wis akeh. Ya, tapi dia riya, ngomong sana ngomong sini, ya bangga,
ya kemudian di media sosial diumumkan, ini hapus semuanya. Nah, makanya di dalam hadis nanti orang-orang yang riya ini akan diminta, udah minta aja pahala ke orang-orang yang kalian riya itu. Apakah punya balasan? Ya, apakah orang-orang tadi memberi pahala kepada kita? Ya, mustahil. Ya, jadi harus kita cari amal soleh, udah kita lakukan ikhlas terus, ya, jangan sampai putus. Ya, maka keadaannya wa amman khaffat mawazinuhu, yang amal kebaikannya itu ringan, tidak bisa mengalahkan keburukannya, maka fa ummuhu hawiyah, maka maskanuhu ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah ya neraka, waliyadzubillah. Hawiyah ini adalah min asma'in nar, di antara nama-nama neraka. Jahannam, an-nar itu sendiri, sakor, nah juga hawiyah. Kenapa disebut hawiyah? Nah, ini dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Rahman Sa'di, takunu lahu bimanzilatil al-mulazimah kama qala ta'ala inna 'adzabaha kana ghurama. Atau dikatakan fa ummu dimaghihi hawiyatun finnar. Ya, jadi seolah-olah itulah tempat kembalinya, tempat induknya yang selalu ke sana. Misalnya Ummul Qura itu pusat kota. Udah di sana terus. Ya. Demikian juga yang dimaksud ini secara gambaran nih, yaitu kepalanya ini ya nyungsep ke atau dilemparkan ke neraka itu kepalanya duluan. Ya, jadi keadaannya itu dilemparkan dalam neraka dalam posisi kepala. Ya, itu lebih enak mana? Ya ampun, jatuh itu kan macam-macam ya. Jatuh kepleset, ada yang jatuh nyebur ya, ada yang jatuh nyungsep seperti itu. Ya, ada yang belakang duluan, ada yang terjungkal. Ini jatuh dilempar kepala duluan. Itulah keadaan yang paling buruk. Nah, itulah orang-orang yang memang sama sekali nggak punya amal soleh sehingga timbangannya itu 0 ya. Atau orang yang punya amal soleh tapi sedikit, banyak riyaknya, ya banyak dosanya. Nah, kita teringat dengan hadis muflis, dia sholat, puasa, zakat, haji, tapi mulutnya ini, lisannya ini, ya setajam silet, ya nyakit di sana, nyakit di sini, mendolimi sana, mendolimi sini, ghibah sana, ghibah sini, ya sikat sana, sikat sini, ya akhirnya, nah, itu semuanya menjadi hapus sia-sia. Ya, oleh karena itu, jadi wa amma man khaffat mawazinuhu, ini bisa jadi orang yang kafir benar-benar nggak punya amal soleh sama sekali, atau orang mukmin, orang muslim, namun kebaikannya sedikit sedangkan dosanya lebih banyak. Bedanya kalau orang kafir munafik jelas langsung masuk neraka kekal selama-lamanya. Adapun orang mukmin, ya, karena dia punya amalan yang sedikit, punya iman, ya tetap dia masuk ke dalam neraka namun tidak ya kekal. Adapun bagi orang yang mukmin yang sukses, yang menang, yaitu sakulat mawazinuhu, amal kebaikannya lebih banyak, selamatlah dia. Atau ada yang langsung tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itulah orang-orang yang mengamalkan tauhid, menyempurnakan tauhid, ya selamat dari syirik dengan segala macam bentuknya, selamat dari bid'ah, ya, dan juga selamat dari dosa dan maksiat seluruhnya. Inilah tugas kita. Ada yang selamat dari syirik besar, namun nggak selamat dari syirik kecil, riya, sum'ah, pengen terkenal, pengen dianggap, ya, narsis di media sosial terus, ya misalnya. Nah, buat apa gitu? Ya, kalau nggak ada manfaatnya, khawatirnya itu ada riya terselubung yang kita nggak tahu sehingga menghancurkan, menghapuskan pahala-pahala kita. Ya, kemudian juga kadang sering cerita ke orang begini-begini, ya tujuannya berubah, ya niatnya berubah. Ya, dia selamat dari syirik besar, selamat dari syirik kecil, namun nggak selamat dari bid'ah. Ya, menganggap bid'ah itu ada yang hasanah, yang penting kan baik, ya, yang penting kan nggak ganggu orang, ya, yang penting kan ini baik, saya ikhlas loh banget ini ikhlas. Tapi dalam amal soleh ikhlas saja belum cukup, sampai harus lillahi ta'ala dan mutaba'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ikhlas 1000%, tapi kalau tata caranya dibuat sendiri, ya maka mardud, ya raddun wa mardud. Ya, atau dia selamat dari syirik,
bid'ah tapi dosa dan maksiat. Ya kadang kita di sini aman pakai sementing tauhid, anti bid'ah. Ya tapi maksiat ya kadang dilakukan rame-rame bareng-bareng karena satu geng ya. Aman. Tutup nggak ada yang tahu, udah. Ya atau kadang dilakukan sendiri-sendiri, nggak ada orang yang tahu, sembunyi-sembunyi. Ya kita sungkan sama makhluk, nggak sungkan sama Allah Ta'ala. Ada orang seset, ya. Atau ada orang yang lewat, tutup dulu. Nah nanti sepi, ya lakukan lagi. Atau yang tadi geng ya, seperti suap menyuap, ya yang harus dilakukan di tempat tersembunyi, CCTV matikan semuanya, HP hilangkan semuanya, sudah aman deal. Ya, nah itu. Atau ya dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa lisan, pandangan, ya pendengaran, belum lagi penyakit hati. Ya ini semuanya harus kita bersihkan. Oleh karena itu tugas kita belum selesai. Ya bersihkan sebersih-bersihnya ya tauhidnya, bersihkan dari syirik, sunnahnya ittiba'us sunnah, bersihkan dari bid'ah, dan juga bersihkan hati, lisan, anggota perbuatan dari ya dosa dan maksiat tadi, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang besar, yang kecil, semuanya. Barulah orang tersebut ya haqqaqat tauhid, mengamalkan tauhid, dia mendapatkan keutamaan dakhul jannah bi ghairi hisab wala. Ya oleh karena itu nggak boleh kita berbangga yang penting nyunnah, yang penting anti bid'ah, yang penting tauhid, dan ya ternyata mulutnya itu kesana kemari. Ya, bukan mulutnya kesana kemari, omongannya ini ya nyakitin orang di sana sini. Dia zalim, ya dia hasad, dia sombong, ya. Kemudian dia syahwatnya itu meledak-ledak. Ternyata dia selama ini tuh mencari kepuasan syahwat, mencari jabatan, ya ingin diakui dan lain sebagainya. Ya, makanya tidak ada yang menjamin dirinya masuk surga. Bahkan Nabi sampai mengatakan, yaitu wahai pamanku, yaitu Abbas, la ugni anka minallahi syai'a. Wa ya Sofiyah, dan juga bibi beliau Sofiyah, la ugni anka la yugni anki minallahi syai'a. Dan juga ke anaknya, ya Fatimah binti Muhammad, la ugni anki minallahi syai'a, salini min mali ma syi'ti. Ya aku enggak akan bisa menjamin menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun. Kalau kau minta harta, mintalah sepuasmu. Namun ya untuk masalah selamat surga dan neraka, ya bahkan Rasulullah tidak ada ya jaminan sama sekali. Semuanya adalah kullu nafsin bima kasabat rahina. Semuanya itu tanggungannya masing-masing ya. Maka semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Nih, terakhir nih, setelah kita tahu siapa yang timbangan kebaikannya itu ternyata ringan, maka fa ummuhu hawiyah. Ya, hawiyah itu dikatakan yang tadi orang yang masuk jatuh jungkel ya, kepalanya duluan nyungsep, bukan glosor nih. Tapi kepalanya duluan ini kan sakitnya minta ampun. Ya, itulah keadaannya. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Ya, apa itu? Narun hamiyah, yaitu api neraka yang menyala-nyala, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad atau Syekh Abdurrahman Sa'di, yaitu panasnya dikatakan 70 kali lipat ya panas dunia. Ya, panas api dunia. Yaitu syadidatul hararah, yang sangat-sangat panas, zadat hararatuha ala haratin narid dunya, yang berlipat-lipat panasnya, bahkan sab'ina dha'fa atau sab'ina dhi'fa, 70 kali lipat. Bayangkan kena api dikit aja ya panas. 1 menit, jangan kan 1 menit, 5 menit, 5 menit apalagi ya, 5 detik saja sudah kepanasan ya. Lalu bagaimana kalau itu apinya itu 70 kali ya lipat. Makanya ada perkara yang harus kita ingat di sini, bahwasanya ada al-qari'ah yaumul qiyamah. Tugas kita adalah mencari amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan kita. Udahlah, nggak usah memperdulikan yang ini itu ya, mau apa lagi, kita sudah tahu ya. Maka fokus amal soleh dan ya memperbaiki diri, mungkin ada yang kurang ya. Adapun yang masih terobsesi dengan dunia, ya ingat semuanya itu akan ya hancur ya. Bahkan itu bukan kehidupan yang sebenarnya ya. Dunia itu semuanya sudah ya punya ketetapannya, pernah kita sebutkan kemarin. Ketika datang ketetapannya, hilang ya hilang,
hancur ya hancur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas sedikit sebagai penutup. Faedah kita ambilkan dari tafsir Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Yang pertama adalah ini bagian dari iman tentang hari akhir, yaitu hari kebangkitan, hari pembalasan, dengan gambaran yang sangat-sangat jelas. Gambarannya manusia jadi seperti itu, gunung yang besar, tinggi, kuat jadi seperti itu, manusia terbagi menjadi dua. Sudah, ini sebenarnya sudah cukup sebagai peringatan. Kemudian nomor dua, faedah yang kedua, at-tahdzir min ahwali yaumil qiyamah wa adzabillahi ta'ala fiha. Peringatan tentang huru hari kiamat dan azab Allah, ya. Karena siapa yang amal kebaikannya lebih ringan, maka dia finnar, yaitu hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Ya, kemudian juga taqriru aqidati waznil amal salihuha wa fasiduha wa tartibul jaza 'alaiha. Dan juga akidah bahwasanya nanti ada yaumul mizan. Ada hari pertimbangan, yang baik ditimbang, yang buruk juga ditimbang. Sudah kemarin lewat ayatnya, fa amma apa ayatnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ya, kemarin sudah kita pecah ya, itu jumlah syartiyah. Siapa yang melakukan amal kebaikan, dia akan melihatnya. Amal keburukan juga akan melihatnya. Ya. Dan sudah kita jelaskan kemarin, amal-amal itu bisa menjadi bentuk yang terlihat, bukan lagi abstrak. Makanya ditimbang. Semoga masih ingat ya, yang ditimbang itu bisa jadi orangnya, bisa jadi apa? Pahalanya, yang berwujud seperti benda, ya seperti zikir itu bisa memenuhi timbangan. Padahal cuma zikir, alhamdulillah, tamlaul mizan, subhanallah, ya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, kalimat ringan yang dicintai Allah, namun bisa berat di timbangan. Terus timbangnya gimana? Subhanallah itu. Ya, makanya di sini dijelaskan itu diubah menjadi bentuk yang wallahu alam, yang Allah lebih tahu, ya. Ya, dan penafsirannya bisa yang kadang ditimbang itu tubuh orang, ya, atau amal solehnya itu yang diubah menjadi ya bentuk, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, kemudian yang terakhir, taqriru an-nas yaumul qiyamah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Bahwasanya penetapan dan keyakinan manusia nanti akan terbagi menjadi dua golongan saja, golongan surga dan golongan ya ahli neraka. Sudah selesai. Ya, makanya kita harus sadar, jangan sampai akal kita tertutupi dengan syahwat, dengan syubhat, ya dengan dunia, ya dengan khayalan-khayalan kita, ya melihat orang lain terus, ya. Yang tadi kita gambarkan, enak ya si fulan umur sekian sudah punya ini, punya itu, punya istri, ya. Maksudnya tinggal pilih, bisa nambah, ya. Saya kok masih begini-begini aja. Buang itu, bangun mas, bangun. Ya, ya itu harus sadar kembali. Ada perkara yang lebih penting, bukan sekedar berangan-angan seperti itu, yaitu amal soleh. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Bangun jika ada salahnya, jika ada benarnya datangnya dari Allah Ta'ala. Ya, mungkin sampun jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, silakan. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan nasib orang kafir? Apakah masih juga ditimbang karena sudah pasti masuk neraka, Ustaz? Okay. Ini yang tadi kita sebutkan nih, dari penjelasan tafsir yang lain dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fa amma man thaqulat mawazinhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, itu jelas kebaikannya. Ya, adapun orang-orang yang wa amma man khaffat mawazinhu qulna, ya kata beliau, innahul kafir alladzi laisa lahu ayyu hasanatin. Ini juga bisa masuk orang kafir yang enggak punya amalan sama sekali. Ya, enggak punya amalan sama sekali. Li'anna hasanatul kafir yujaza biha fid dunya
wala tanfa'uhu fil akhirah. Ya, karena orang-orang kafir yang melakukan amal kebaikan karena dia belum memenuhi syaratnya muslim, tidak ittiba sunnah juga, ya maka di dunia dibalas. Dia berbuat amal soleh, bantu orang, hartanya semakin banyak, dia semakin terkenal. Itulah balasannya di dunia. Orang-orang menghargainya. Tapi di akhirat, ya seperti di surat Al-Furqan ya, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan amal-amal orang kafir itu di akhirat, namun kami jadikan amal itu ya berterbangan begitu saja, hilang, hapus. Ya, atau wa innahu muslimun lakinnahu musrifun ala nafsihi wa sayyi'atuhu aktsar. Atau dia muslim namun dia selalu lalai, ya selalu berbuat dosa, selalu berbuat zalim, ya sehingga amal keburukannya lebih banyak, ya sudah akhirnya rendah timbangannya. Ya, jadi itu ya. Jadi tetap semuanya ditimbang, namun tadi ya di dunia dapat balasan, namun di akhirat tidak sama sekali. Oleh karena itu kita ingatkan di surat Al-Insan, yaitu orang-orang yang innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makanan kepada kalian itu, salah satu contoh ibadah adalah lillahi wajhillah, bukan menginginkan jazaan wala syukura, enggak ingin dapat balasan di dunia dari manusia atau ucapan terima kasih. Mau orang terima kasih enggak, dihargai enggak, sudah, yang penting lillahi ta'ala. Mau dibalas atau tidak, diganti atau tidak, sudah, itu namanya ikhlas, mengharapkan hanya di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Pertanyaan berikutnya, mempromosikan suatu usaha apakah termasuk riya? Nggih. Ya, ini yang dimaksud riya adalah mencari balasan akhirat, ya, atau mencari mencari balasan akhirat melalui amalan. Ya, amalan, kita ulangi. Yang riya itu artinya dia ingin memperlihatkan amalannya, ya, yang seharusnya amalannya adalah untuk lillah, namun dia tujukan kepada selain Allah atau untuk manusia. Ya, atau yaitu dia seharusnya menginginkan balasannya itu di akhirat, dia menginginkannya di dunia dengan amalan akhiratnya. Jadi kaitannya ini adalah ibadah, ya, bukan dunia. Kalau dunia silahkan monggo, karena itu promosi ya, di update status media sosial ya, namanya promosi usaha, tidak ada masalah. Namun ketika kita di depan Ka'bah skrik ya, ya, atau kita lagi sholat di mana ya, atau sedang baca kitab, foto seret lagi baca kitab, ya, itu nggak perlu ya. Ya, jadi yang dimaksud riya tadi adalah amalan akhirat. Ya, ingin mencari balasan dari makhluk dengan amalan akhiratnya. Padahal ya hanyalah Allah yang bisa membalasnya. Adapun dunia terserah nih, monggo. Nah, yang penting itu jujur, itu memang promosi dagangan, barangnya sendiri bukan ya dagangan orang lain. Ya, selama itu untuk urusan dunia ya silahkan, selama tidak mengandung dosa dan kezalimannya atau penipuan. Sebagaimana kaidah muamalah, tidak ada zulm, tidak ada gharar, tidak ada riba, maka silahkan kerjakan. Okay. Pertanyaan berikutnya, apakah manusia yang sudah selamat dari siksa kubur pada saat mizan nanti akan mendapat jaminan timbangan amalnya berat? Okay. Ini kalau kita urutkan seperti yang tadi kita sebutkan, untuk bisa melihat urutan-urutan kejadian hari kiamat, maka kita harus gabungkan hadis, ayat, ya, di satu tempat satu masalah kemudian ya terkumpul. Ya, seperti pertanyaan tadi, alam kubur ini adalah tanda-tanda awal. Ya, tanda-tanda awal keselamatan, kesuksesan seorang setelah itu. Kalau di alam kuburnya mulai dari ditanya sejak awal, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, selamat bisa jawab, lancar. Nah, sudah, itu tanda-tanda kebaikan ya untuknya. Ya, sebenarnya dalam hadis yang panjang dari Barra, ya, sahabat Barra bin Azib, ya sahabat Barra ya, tanda-tandanya itu sudah terlihat sejak awal nyawanya dicabut.
Kalau dia seorang mukmin dicabutnya lembut ya. Adapun kalau dia kafir, dia durhaka, mencabutnya itu dengan kasar seperti seorang yang mencabut kapas ya. Kapas itu berair, kemudian di situ ada duri-duri ya, kemudian durinya ini ditarik, gimana kapasnya? Ya berantakan, nggak karu-karuan. Ya, kemudian tanda-tandanya juga ketika sudah diangkat di keranda. Ya, orang-orang mukmin segerakan. Ya, tenang. Adapun orang-orang kafir, orang durhaka, mau dibawa kemana ini? Ya, takut bukan main. Ya, kemudian dimasukkan di situ, ditemani oleh keluarganya, hartanya, dan juga amalannya. Sebagaimana anak hadis. Akhirnya dua ini pulang kembali, keluarganya, hartanya, dan tinggal amalannya. Sudah. Kemudian nanti di situ ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Orang yang mukmin ya mudah menjawabnya. Ya, dengan bahasa apapun Allah Maha mengetahui. Ya, adapun orang kafir atau orang durhaka, mereka ketika ditanya itu la adri. Ya, sami'tun nas yaquluna kadza. Ya, aku mendengar orang mengatakan ini tapi saya enggak tahu. Kayak pernah dengar waktu kita ujian ya. Sudah sinau mempeng tapi pas jawaban pertanyaan ini, aduh, tadi kayaknya di halaman ini lupa. Ya kenapa? Ya nggak paham ya. Jadi kurang memahami ilmunya dia belajar. Jadi juga manusia untuk pertanyaan 3 landasan utama itulah yang disebutkan di kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang al-usulus salasah. 3 landasan utama, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatul Islam bil adillati. Ya, kenalilah Allah, nabinya dan Islam, yaitu agama Islam dengan dalil-dalilnya terperinci. Itulah 3 landasan utama. Dan itulah yang nanti ditanyakan di alam kubur. Ya, jika itu selamat, maka Allah akan sediakan tempat tunggu yang view-nya itu adalah taman-taman surga. Ditemani dengan ya orang-orang atau orang yang tampan, wangi, bersih. Siapa engkau? Aku adalah amalanmu yang kau tidak lelet, yang selalu bergegas beramal soleh. Nah, bayangkan keadaannya seperti itu, sudah tenang. Ya, adapun na'udzubillah, adapun orang-orang yang durhaka, yang kafir, yang fasik, na'udzubillah, ya ketika ditanya itu tidak bisa menjawab, akhirnya apa? Ya disempitkan kuburnya sesempit-sempitnya, ya sampai ya tidak bisa dibayangkan, makanya ada yang hancur, bahkan ditemani dengan orang yang buruk rupa, yang baunya busuk. Siapa engkau ini? Aku adalah amalmu di dunia dahulu. Engkau ada perintah ini, ada perintah itu malah melanggar. Nah, itulah amalanmu di dunia berbentuk seperti itu. Kemudian pemandangannya adalah lembah di antara lembah-lembah neraka. Ini sudah alamat sudah. Apakah bisa balik? Gak bisa. Apakah nanti bisa berubah? Yaumul mahsyar, yaumul mizan? Ya sudah gak bisa. Itu sudah tanda-tanda. Makanya berat sekali. Ya azab, yaitu alam kubur, alam barzakh. Itu sudah menjadi tanda. Ya, maka di antara para sahabat ya ketika melihat orang di kubur itu menangis. Kenapa? Ya, ada orang meninggal nggak menangis. Ketika orang di alam kubur menangis. Kenapa? Ketika dikuburkan. Karena itulah tanda awal seorang selamat dan celakanya. Ketika di alam kuburnya selamat, nggak diazab, itu sudah tanda ya keselamatan baginya. Adapun ketika di alam kubur diazab, ya itu sudah alamat dan nggak akan bisa berubah. Makanya alam akhirat itu panjang ya, sangat dahsyat, menakutkan ya. Nah, tentunya kita jangan jual akhirat kita untuk dunia yang sedikit ya, apalagi kalau ada alurnya nih, panjang ini, mungkin pernah lihat nih, alurnya itu masih panjang ini. Makanya orang-orang soleh dulu, para salafun soleh ya, memperingatkan gerombolan orang-orang soleh itu sudah berangkat, mereka membawa amal solehnya, sedangkan kita masih di tempat nggak punya bekal-bekal, terus kita masih ya santai, tertawa, masih cari dunia, ya masih belum 60 tahun, saya ini jiwa muda, golek lagi, ya masih ngejar karir, masih ngejar ini itu, sudah mau apa lagi? Ya padahal kiamat itu sewaktu-waktu bisa terjadi, yaitu kiamat kecil, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu nggih. Jadi alam kubur itulah tanda awal
selamat dan tidaknya seseorang. Makanya kita selalu berlindung. Nabi selalu mengingatkan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal sebelum salam. Atau doa-doa wirid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allahumma inni a'udzubika minal faqri wa azabil qabri wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wa a'udzubika min azabil qabri. Itu dibaca 3 kali. Itu tiap pagi dan petang. Karena itulah yaitu yang harus kita minta perlindungan kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita sejak awal, sejak kematian. Makanya monggo dibaca tentang hadis yang panjang tadi tentang bagaimana seorang ketika sakaratul maut itu sudah tanda. Ya, ketika dia mudah mengucapkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ketika matinya sedang sibuk dengan sesuatu, itulah keadaannya. Ya, seorang itu akan mati sesuai kebiasaannya. Na'udzubillah. Nggih. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa pertanyaan Ustaz, apakah diizinkan? Nggih, silakan. Betul. Bagaimana cara menjaga hati agar terhindar dari riya, ujub, karena pada awalnya ingin beramal diam-diam tapi tanpa sengaja orang lain melihat sehingga memujinya, sehingga dalam hati ada rasa bangga diri. Ada tambahan pertanyaan Ustaz? Nggih. Apa bedanya riya, ujub dan sum'ah Ustaz? Nggih, untuk menjaga hal itu nggih, tentunya kita harus selalu menjaga keikhlasan nggih. Di antara makna ikhlas itu adalah yaitu engkau melupakan pandangan makhluk dan hanya fokus ingin dilihat oleh Allah Ta'ala. Banyak hadis-hadis ya, seperti hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya di akhir itu adalah orang yang berinfak sehingga tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Itulah sebaik-baik amal soleh, nggak ada orang lain tahu. Para salafun soleh dahulu juga begitu. Mereka setiap hari puasa Senin Kemis, tapi keluarganya tidak mengetahui, teman kerjanya tidak mengetahui, padahal dia tiap hari dibawakan bekal. Ketika di tengah jalan diberikan orang, ya dikira orang kerja yang bersamanya itu adalah oh ya sudah sarapan, ya dikira keluarganya di rumah sudah dikasih bekal. Kemudian pulang makan sore seperti atau maghrib seperti biasa dengan keluarganya. Begitu tiap hari. Ya, dan juga para salafun soleh ada suami istri yang suami menangis karena takut kepada Allah. Namun selama dia hidup bersama istrinya nggak pernah tahu bahwasanya dirinya menangis karena Allah. Ya kalau kita nangis, ya ada apa masnya? Ini utang belum bayar ini. Ya jadi begitu sembunyinya yaitu para salafun soleh begitu amannya tersembunyi amal soleh mereka. Ya, makanya dalam ayat ini disebutkan ya intu bedusodaqati fani imma hi ya kalau kalian menampakkan yaitu sedekah kalian dan aman dari riya, maka itulah bagus, yaitulah nikmat. Namun kalau engkau sembunyikan, yaitu yang lebih baik. Jadi caranya adalah selalu mengingatkan diri kita sendiri ya bahwasanya amal itu nggak akan diterima kecuali dengan ikhlas, dan ikhlas itu adalah mencari wajah Allah bukan wajah makhluk. Akan sia-sia nanti. Dalam hadis yang lain, ana aghna syuraka yani syirk. Aku paling tidak butuh sekutu kata Allah ketika orang beramal menyekutukanku. Aku akan tinggalkan dia bersama sekutu-sekutunya. Kalau kita riya berarti nanti minta balasan kepada orang yang kita riyai. Kalau kita sum'ah, ya itu minta balasan kepada orang yang kita sum'ai. Jadi untuk menjaganya adalah selalu muhasabah sejak di awal, di tengah-tengah dan setelahnya. Ya, sebelum beramal kita cek dulu ikhlas atau ini dunia atau ini ingin sesuatu dari selain akhirat ya. Kemudian juga di tengah-tengah ketika sholat muncul lawan segera. Ya, ketika sedang menuntut ilmu kok di depan sendiri, yang lain di belakang, bangga diri ya. Lawan. Ya, ketika baca kok paling banyak hafalannya, lawan, jangan sampai terbuai. Ya, terus begitu
berusaha mujahadah. Kemudian setelahnya yaitu jaga jangan sampai menghapuskan amal-amal tadi dengan cerita, dengan foto, ya, dengan ini dan lain sebagainya. Ya, jadi harus selalu muhasabah di awal, kemudian di tengah-tengah dan di akhir setelahnya. Kemudian perbedaannya kalau riya itu dari kata ro'a yuroi. Artinya apa? Memperlihatkan amalnya. Seperti di surat Al-Ma'un itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang memperlihatkan amalnya. Itulah yang dinamakan syirkul khafi. Syirik yang terselubung, yang tersembunyi. Ketika dia sholat, dia memperbagus sholatnya. Kenapa? Karena sedang dilihat orang lain. Itu namanya riya, urusan ibadahnya. Kemudian sum'ah dari kata sami'a. Sami'a itu mendengar. Dalam hadis man samma'a samma'allahu bih. Siapa yang memperdengarkan amalannya, cerita-cerita, ya, ingin didengar orang lain, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Allah akan bongkar aibnya. Jadi bedanya riya itu pandangan, ya, diperlihatkan. Kalau sum'ah, ya, ceritakan agar orang lain dengar, ya, dikabar-kabarkan. Meskipun nggak lihat, tapi suka cerita sana sini, ya. Ya, kemudian satu lagi ujub adalah bangga diri, tertipu dengan dirinya sendiri, merasa bangga. Oh, tadi saya sholat malam, hari ini saya puasa, saya selalu Senin Kemis, bangga sehingga tertipu dengan amalannya, dia lupa, ya, bahwasanya, ya, sebanyak apapun amal soleh seseorang itu tidak akan, ya, menyebabkan dia masuk surga murni. Semuanya masuk surga karena, ya, rahmat Allah Ta'ala. Kalau dia tertipu, inilah pintu syaitan masuk. Dia bangga diri sehingga nanti akan merendahkan orang lain, menganggap orang lain remeh. Alah, ini baru ngaji aja, ya. Ya, atau ini bacanya gitu aja, oh, saya lebih. Akhirnya bangga diri, akhirnya tumbuh sifat sombong. Ya, dan sombong ini dikatakan oleh Nabi, la yadkhulul jannah man qala fi qalbihi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya sekecil pun perasaan sombong. Itu akan menjadi penghalang masuk surga seseorang. Ya, na'udzubillah. Jadi itu ya, riya yaitu ditontonkan, ya, sum'ah yaitu diperdengarkan, ujub bangga diri, ya, sehingga merendahkan orang lain. Ya, ujub itu bagian dari kesombongan, awal mula kesombongan. Kalau kita bangga diri dengan amal soleh, maksudnya lega, senang, ya, ucapkan alhamdulillah, katakan saya bisa begini itu karena Allah. Tapi kalau orang ujub, oh saya itu pinter, ya, saya itu begini, dia lupa. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya, ya, orang yang ujub lupa diri. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz dari WA. Ada orang yang banyak beramal soleh tapi juga melakukan syirik. Apakah hilang amal solehnya? Nggih, dilihat dulu, jika dia syirik akbar, hapus semuanya. Yaitu la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ini ayatnya ditujukan kepada Nabi. Wahai Nabi, kalau engkau berbuat syirik, Nabi loh, nggih, semua amalmu hapus. Ya, kalau itu syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, yang terhapus adalah amalan yang menyertainya. Dia sholat riya, sholat jam 12 hari Minggu, tanggal berapa ini? Tanggal 14 Juli, sholat zuhur, pas zuhur itu riya. Kenapa? Banyak orang yang melihat. Ya, ada orang yang memfoto, kemudian diupload di media sosial, dia bangga. Nah, jadi sholat itu doang yang terhapus. Yang lainnya tidak. Kita sodako 100.000, 2 pecahan nih 50.000, pas 50.000 pertama sepi, nggak ada orang, alhamdulillah. Pas 50.000 kedua, kok ada yang mutu tadi, ya? Ya, bangga diri. Ini yang 50.000 kedua, ya, terhapus amalannya. Jadi yaitu amalan-amalan yang terhapus dengan syirik. Kalau itu syirik besar, semuanya terhapus, muhbitul amal. Adapun syirik kecil menghapus amalan yang menyertainya saja. Namun ini berbahaya. Ya, kalau kebiasaan lama-kelama semuanya jadi riya sudah.
nggak sadar ini kapan-kapan ya. Makanya tadi caranya sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal dicek selalu. Dan selalu doa yang dicontohkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Insyaallah hafal nggih. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan ampunilah aku jika aku tidak mengetahuinya. Ya, makanya kita harus selalu menjaga keikhlasan. Ya, sedikit pun ada yang riya ini pasti kita muncul ya. Kadang ada orang lihat, ada orang menceritakan, ada yang orang nyebut nama kita di media sosial, kayak mau terbang aja. Ya, jadi harus lawan ya. Ketika sholat muncul suara kita misalnya pas lagi ngimami kok bagus banget ya, tahan dulu ya. Lawan tahan ya, sampai terus ya, itulah namanya mujahadah. Dan itu amalan hati. Makanya hatinya harus kuat. Ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka tsabat fil amri wal azimata ala rusdi. Jadi butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Dari WA sudah selesai, barangkali dari ruangan ada yang bertanya. Pak, masih diizinkan Ustaz? Nggih, monggo insyaallah. Tadi nggih ralat sedikit ayat yang kita bacakan tadi tentang amal soleh yang ditunjukkan nggih. Yaitu di surat Al-Baqarah ayat 271, ayatnya berbunyi intu badus shadaqati fa ni'mahi, ayat 271 nih. Kalau engkau bersedekah dan itu engkau tampakkan tanpa ada riya, sum'ah, maka itu nikmat, baik. Tapi ada yang lebih baik daripada itu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Namun kalau engkau sembunyikan dan engkau berikan kepada orang fakir dengan sembunyi-sembunyi, maka itulah yang lebih baik. Kayaknya amalan-amalan yang tersembunyi itu ya akan bisa menyelamatkan kita. Pahalanya lebih besar tentunya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, silakan. Baik, saya bertanya Ustaz. Jika di dunia telah melakukan dosa, kemudian apakah di hari pembalasan nanti berbuat dosa dan bertaubat, apakah di hari pembalasan nanti akan diperlihatkan semua dosa-dosanya? Dan iya, seperti itu. Nggih, alhamdulillah. Ini pernah kita bahas sebelumnya nggih. Ada di beberapa surat ya, seperti surat Al-Infitor ya. Nah, di situ ada hisaban ya yasiro. Apa ayatnya? Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fahuwa fi 'ishatin fahuwa fa hisabuhu hisaban. Apa ayatnya nggih? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fahuwa fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Apa itu hisaban yasiro? Disebut dalam hadis, yaitu Allah akan mendekat kepada hamba tersebut ya, kemudian diingatkan dosanya, ata'rifu dzamba kadza wa kadza, apakah engkau ingat dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu ya. Dia hamba tersebut akan ya mengakui semuanya, nggak bisa nolak, sudah ya tarif ya, sudah benar-benar terasa hancur, terasa sudah binasa ya, kemudian Allah datangkan ampunannya. Kenapa? Karena di dunia dia telah istighfar, dia tobat, dia sudah minta maaf, sudah bersih, namun tetap dihisab itu hisaban yasiro, sehingga tetap diperlihatkan. Dan bedanya adalah tidak ditampakkan kepada seluruh makhluk, sembunyi antara dia dan Allah saja. Nah, inilah yang kita harapkan. Makanya kita harus selalu memohon doa ya, doa dari Nabi atau zikir pagi dan petang. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, ustur aurati, tutuplah aibku di dunia dan di akhirat. Wa amin rawati, dan berilah aku rasa aman dari rasa takut nanti di akhirat. Ya, makanya juga doa sebelum salam diantaranya adalah Allahumma hasibna hisaban yasiro. Itu mudah gitu doanya. Allahumma hasibni, itu kalau saya, kalau kita, kami, hasibna hisaban yasiro, yaitu hisablah kami hisab yang ringan, dengan syarat semua dosa yang kita lakukan ya kita cek ini mulai dari balik sampai sekarang, ada yang belum tobat, atau ya ada yang sudah kita tobati atau belum.
Kalau belum segera. Kenapa? Karena itu akan menjadi yaitu penghalang kita dari hisab yang ringan. Ya, sehingga kita harus istighfar kalau kaitannya dengan Allah, taubatan nasuha, menyesal, kemudian meninggalkannya dan tidak mengulangi selama-lamanya. Atau kalau kaitannya dengan manusia, maka kita harus memohon maaf, meminta keridhaannya, kita kembalikan haknya. Ya, makanya dari itu semua akan dihisab. Bedanya adalah hisaban yasira atau hisaban asira. Ya Allahumma hasibna hisaban yasira. Dengan syarat itu banyak istighfar, banyak minta maaf. Maka di antara makna afun, di antara makna afullah, maaf Allah adalah di dunia ditutupi, tidak ada orang yang tahu, dan di akhirat dimaafkan. Dia maafkan artinya apa? Hilang, gak dihukum. Ya, cuman tetap ditampakkan, diingatkan. Ya, nasallallahu alaihi. Itu Jadi tetap ada hisaban yasiro, ditampakkan, tidak di hadapan makhluk. Ya, kemudian Allah datangkan rahmat dan ampunannya sehingga selamat. Caranya bagaimana? Ya, tobat di dunia, banyak istighfar. Kita cek semuanya itu, kalau ada yang belum tobat segera kita bertaubat. Kalau kita pernah zalimi orang, belum sempat minta maaf, cari. Ya. Kan sekarang banyak data-data bocor kan. Masa nggak tahu ini alamnya di mana? Kecuali kalau sudah meninggal bagaimana? Ya, doakan sepuasnya. Sisihkan waktu yang kita mungkin malam hari ingat saya dulu pernah zalim ke seseorang ya. Sudah dicari kemana-mana nggak ketemu. Doakan sepuas-puasnya. Ampuni dia, berilah dia rahmat, berilah dia keberkahan rezeki, umurnya, ya kemudian juga keluarganya. Kalau kita ketemu keluarganya, kita beri hadiah, kita berbuat baik sampai puas, sudah semoga Allah yang memaafkan kita. Makanya siapa yang dimaafkan oleh Allah, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Artinya apa? Di dunia ditutup, bersih, nggak ada orang yang tahu, dan di akhirat dihapus ya. Jadi memaafkan itu namanya afun, itu adalah tanpa bekas, tanpa jejak. Sehingga Allah tidak menghukumnya karena dosanya, tidak mengadabnya karena dosanya, benar-benar bersih, dihilangkan. Makanya juga sering kita doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, atau seperti doa Lailatul Qadar kemarin ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ganti dengan tawasul dengan Asmaul Husna. Allahumma ya afu fa'fu anni. Ya, atau seperti doa kita pakai yang di akhir surat Al-Baqarah. Apa doanya Ya. Rabbana apa? Rabbana ighfir lana. Bukan. Di akhir surat Al-Baqarah. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Itu Allahumma wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, itulah di antara makna afu. Afu itu adalah memaafkan tanpa jejak sedikit pun. Jadi juga yang pernah kita sebutkan mungkin di tempat ini, memaafkan seseorang itu berarti benar-benar bersih di sininya, nggak menyimpan apapun. Kalau masih ketemu orang sakit hati, nanti ada luka yang ternganga kembali, ya berarti belum memaafkan ya. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kita harus punya sifat taghaful, punya sikap seolah gampang lupa. Ya, gampang lupa, nggak mudah mengingat kesalahan orang lain. Dulu pernah begini-begini, kapan ya saya lupa, sudah saya maafkan. Bahagianya orang tersebut ya. Maksudnya dia hidupnya itu enteng, ringan sudah. Dia sudah memaafkan, ya perkara dia meminta maaf atau tidak silakan, yang penting saya sudah selesai. Doakan sepuasnya, sudah selesai. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan terakhir Ustadz, dengan afiyah tadi, seringkali kita mendoakan semoga sehat wal afiyah Ustadz. Di situ apakah yang dimaksud Ustadz? Oke. Jadi al-afiyah itu adalah keselamatan. Ya, keselamatan dari sesuatu yang menakutkan kita, baik di dunia dan di akhirat. Ya, sesuatu yang menyelamatkan kita.
Jadi afiah itu keselamatan. Bukan hanya sehat. Kalau sehat kan selamat dari sakit. Tapi kalau afiah selamat dari semua yang kita takutkan. Entah itu sakit, musibah, apalagi kehilangan sesuatu yang kita takutkan atau apapun, lebih lagi di akhirat. Jadi afiah itu adalah keselamatan dari segala hal yang buruk. Entah itu sakit, kehilangan sesuatu, disakiti orang, dizalimi orang lain, apapun bentuk keburukan, itulah al-afiyah. Jadi semoga sehat walafiat, maksudnya semoga seger waras. Seger waras semuanya, bukan hanya fisiknya, tapi semuanya, keluarganya aman, kampungnya aman, pekerjaannya aman, nggak dapat musibah sekecil apapun. Itu makna al-afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dicukupkan dulu Ustaz. Alhamdulillah, semoga manfaat. Pangapunten jika ada salahnya, kita mohon kepada Allah hidayah, taufik. Semoga nanti dibaca kembali. Cukup ayat tadi ya, ada 2 peringatan tentang hari kiamat, dan juga tugas kita adalah mencari amalan-amalan yang memperberat timbangan kita yang kiamat. Sibuk itu aja sudah, nggak usah sibuk yang lain. Ini timbangan kita masih dikit ya, nggak tahu nanti ditimbang seperti apa. Sudah fokus kita cari amal soleh, istiqomah. Ya, semoga dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.